Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Furkon Center, kali ini kita akan coba untuk mereview dari mobil Honda Accord, tentunya generasi ke-7 atau CM5 yang untuk versi tertingginya PTIL. Nah kebetulan untuk unitnya ini baru saya beli dan nanti kita akan coba review gimana sih istimewanya, seperti apa kelebihan dan kekurangannya juga tentunya, baik eksterior, interior, dan performa mesin tentunya. Nah untuk lebih jelas simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, kita coba untuk lihat untuk eksteriornya. Jadi untuk Honda Accord ini yang CM5 sudah menggunakan headlamp, kemudian sudah ada grill-grill khusus Honda ya tentunya, sudah ada fog lampnya tentunya. Ini di tahun 2006 kebetulan untuk unitnya. Nah adapun untuk dari profil bannya itu kebetulan ini sudah dimodifikasi, saya ganti dengan pelek CR-V ya, pelek 17 dengan profil ban 225/55. Nah di sini sudah spionnya juga sudah electric mirror ya, sudah otomatis. Ini handle-nya sudah model tarik, namun belum keyless tentunya. Oke, kita lihat di sini juga di ban belakang sama ya, pelek 17 tentunya dengan profil ban 225/55. Ini sudah cakram nih, yang enaknya belakangnya sudah cakram ya teman-teman ya. Nah ini untuk lampunya, ini dari 2003 sampai 2006 lampunya modelnya seperti ini. Kalau yang faceliftnya dia 2007 dia agak kotak seperti itu ya. Oke, ini ada list-list chrome-nya ya seperti biasa. Oke teman-teman, ini untuk kuncinya, casingnya kebetulan saya sudah ganti ya, model flip ya. Nah ini keistimewaannya, ini bisa buka kaca dari remote ya teman-teman. Pencet 2 kali saja, yang lama lihat kaca mobilnya itu seluruh pintu kacanya terbuka seluruhnya, maksudnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian juga di sini tombol untuk buka bagasinya ya, tekan yang lama saja dia akan terbuka. Nah seperti itu teman-teman. Yuk kita lihat dalamnya bagasi. Nah ini cukup luas ya, kebetulan ini barang-barang saya belum bereskan, jadi bisa 3 koper ya masuk ke dalam, jadi bisa ada pengambilan juga dari dalamnya ya. Nah ini pelek cadangannya, dia tetap pelek racing sama ya. Ini untuk toolsnya sendiri, dongkrak dan sebagainya ya, jadi cukup luas teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lihat untuk performa engine-nya ya. Kita akan coba buka kapnya dulu seperti apa kondisinya. Nah kebetulan ini menggunakan mesin K24 yang biasa digunakan di CR-V dan Odyssey juga tentunya. Nah untuk dari CC 2400, kemudian juga 4 silinder segaris 16 valve ya, dengan DOHC di kondisinya di iVTEC nih mesinnya nih, iVTEC 2400 DOHC ya tentunya. Kemudian untuk dari tenaga mesinnya atau horsepowernya itu 161 horsepower di putaran 5500 rpm, dan kemudian juga untuk akselerasi atau torsinya 220 Nm di 4000 rpm. Jadi bertenaga sekali tentunya. Oke. Yuk kita lihat untuk interior ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lihat interiornya ya. Sebelum saya startup, di sini saya informasikan ini untuk kuntinya sudah immobilizer namun belum keyless, jadi sudah aman ya menggunakan chip komputer ya. Saya startup dulu ya. Nah, adapun di sini untuk di door trim sudah power window, kemudian sudah electric mirror ya, seperti ini spionnya sudah otomatis, dan ini ada joysticknya juga ya. Nah di sini ada kisi-kisi di door trimnya itu sendiri, ada door pocket ya, kemudian ada cup holder ya. Ini sudah ada lampu, jadi elegan kalau kita malam-malam buka pintu sudah ada lampunya, takut ada lubang atau hal lainnya ya. Oke, nah di sini kita lihat nih teman-teman, di dashboardnya ini memang hard, ini sudah soft nih, soft touch. Ini masih hard plastik tapi warnanya masih solid. Ini untuk dashboardnya ada trip A, trip B ya. Nah kemudian kita lihat untuk di setirnya sendiri, ini sudah
steel ya, dan juga tentunya sudah teleskopik nih teman-teman nih. Jadi bisa disesuaikan dengan Anda sebagai driver, posisi ya Anda yang nyaman. Dan ini kebetulan untuk sisi drivernya juga sudah elektrik teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Jadi di tahun 2006 untuk PTIL sudah ada elektrik ya. Jadi sudah ada sliding, kemudian reclining ataupun head adjuster tentunya. Nah juga ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan, baik itu ABS, airbag ya, di di sini pengemudi, kemudian di penumpang, dan di belakang ada 2 juga. Dan sudah ada ABS, kemudian juga ada EBD, BA ya. Jadi fitur keselamatannya juga sudah oke tentunya. Nah ini kebetulan di setir ini juga ada switch audio control ya, teman-teman bisa lihat switch audio control. Kemudian di sini ada cruise control, jadi ini berguna sekali ketika Anda kecepatan di atas 70, jadi tidak perlu menginjak pedal gas, cukup ketika diaktifkan kecepatan atau pengurangan kecepatan bisa dikontrol dari tombol ini tentunya. Jadi cukup baik untuk premium sedan. Kebetulan ini untuk head unitnya sudah saya ganti, sudah aftermarket. Kalau originalnya dia masih single din, ini sudah double din. Dan ini frame-nya juga khusus ya, jadi biar bisa enak. Di sini juga ada penyimpanan, laci penyimpanan, tapi barangnya padat sekali ya teman-teman. Di sini ada lighter atau power outlet, ini saya pakai buat diffuser. Ini yang diambil transmisi matic, kemudian ada shift lock-nya ya. Di sini ada cup holder juga nih teman-teman nih, ada 2 untuk cup holdernya. Dan ini tentunya yang paling saya suka, sudah ada armrestnya dan nyaman, posisi antara armrest dengan transmisi tangannya ini pas ya. Nah seperti itu. Kemudian di sini sudah ada console book juga, armrestnya bisa dijadikan console book ya. Ini cukup dalam ya, dan ini ada dalamnya ada power outlet lagi nih, cukup dalam nih teman-teman. Di sini buat naruh barang-barang pribadi Anda ya. Tuh. Nah, tinggal ditarik menjadi armrest. Oke. Nah kemudian di sini headroomnya, kita coba lihat headroomnya ada 1 jengkal ya. Jadi cukup luas headroomnya, legroomnya juga cukup lega, dan posisi saya mengendarai cukup nyaman. Di sini ada sun pressure-nya ya. Nah ini sun pressure, sudah ada cermin, namun belum ada lampu ya. Kemudian di sini ada penyimpanan untuk kacamata, lampu baca ya. Ini sudah ada night view untuk spion tengahnya. Ini juga hanya cermin, belum ada lampunya, ada hand gripnya. Kemudian untuk laci penyimpanannya juga cukup lega ya, tapi belum shock opening. Jadi seperti itu. Nah kemudian untuk dari joknya juga ini sudah tidak ori ya. Ini saya sudah ganti kulit dengan merek MBTech ya. Jadi warnanya dan kulitnya saya rubah ya, sesuai dengan kenyamanan yang ingin didapat tentunya teman-teman. Jadi seperti itu. Bawaannya sudah karpetnya juga blue gitu ya, tapi udah harus saya ganti yang baru tentunya. Ini untuk buka tangki bensin dan buka bagasi juga bisa dari sini teman-teman. Oke, kita coba lihat yuk di baris kedua ya teman-teman. Nah adapun untuk baris kedua, di sini hanya untuk kisi-kisi koin, cup holder, dan door trim ya. Ini untuk koin nih, power window juga. Ini tambahan headrest monitor ya, karena nanti buat anak saya ya, kalau buat nonton dan sebagainya. Sudah ada hand grip, Kemudian ada lampu bacanya nih di sini, dan di sini juga ada lampu baca. Nah, untuk headroomnya, posisi headroomnya juga hampir sejengkal ya posisinya ya. Nah, jadi begini teman-teman, legroomnya juga cukup lega sekali, jadi sangat nyaman sekali ya. Dan di sini juga ada rokok, asbak rokok. Kemudian ini di belakangnya ada kisi-kisi buat naruh berkas dan sebagainya. Dan kemudian di sini ada armrestnya nih, saya geser dulu ya. Nah sini sudah ada armrest nih. Nah jadi seperti ini nih, saya contohkan. Di armrest ini ada buat naruh cup holdernya, jadi tinggal dibuka gini aja jadi cup holder nih, penyimpanan ya. Jadi posisi duduk saya gini, sangat pas sekali ya. Jadi untuk Honda Accord ini Anda berasa nyaman, baik itu sebagai driver ataupun Anda sebagai penumpang. Kemudian juga ada safety belt 3 titik ya, di satu, di tengah, sama di sini tentunya. Jadi seperti itu untuk dari Honda Accord itu sendiri.
Lampunya juga ada ya sini ya. Ya teman-teman, untuk segmen kelebihan dan kekurangan, sebelum saya sampaikan bahwa untuk mobil ini saya beli di harga 89 juta untuk Honda Accord PTIL 2006 ya. Jadi ini mobil ini Anda bisa beli pasaran itu range dari 80 sampai 100 juta tergantung tahun ya, dari 2003 sampai 2007 yang sudah facelift. Jadi tergantung kondisi dan pajak tahun juga. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke kelebihan kekurangan ya. Jadi kelebihan ini yang saya suka untuk eksterior dan interiornya itu mewah ya. Memang ini diperuntukkan untuk premium sedan, jadi kasta tertinggi di seri Honda ya, dari City, kemudian Civic, kemudian Accord tentunya. Nah, jadi otomatis yang kedua fiturnya juga lengkap nih teman-teman ya. Fitur keselamatannya yang tadi kita sudah sampaikan ya, sudah lengkap, ada ABS, airbag, BA ya, BBD ya. Nah, itu sudah lengkap. Nah, ini fitur-fiturnya juga cukup. Hanya kurangnya hanya kilas saja sih kalau di tahun 2006 ini, tapi sudah immobilizer, sudah aman ya, sudah menggunakan chip komputer tentunya. Kemudian kelebihan berikutnya yang saya suka itu kabinnya luas ya. Jadi kapasitas penumpang maksud saya itu, baik saya jadi driver ataupun penumpang, itu benar-benar lega seperti itu. Dan peredaman kabinnya juga bagus ya, jadi kalau ada suara-suara dari luar bising itu tidak terdengar masuk ke dalam. Dan kemudian khusus yang CM5 ini kaki-kakinya juga kuat, nyaman kok. Jadi model lengan ayun seperti itu ya, jadi kalau ada jalan rusak dia empuk seperti itu. Nah, kemudian juga fitur-fiturnya yang tadi saya sudah sampaikan sudah oke. Kemudian yang terpenting saya kenapa ambil Honda Accord itu tenaganya ya. Jadi tenaganya itu bagus banget ya, akselerasinya juga dapat, speednya dapat, dan pada kecepatan tinggi pun itu tidak limbung di mobil. Saya 120 ya, itu nggak limbung. Jadi itu yang memang diharapkan dari kelebihan dari Honda Accord itu sendiri ya. Kemudian untuk kekurangannya nih teman-teman, pasti setiap mobil ada plus minusnya ya. Untuk kekurangannya yang saya rasakan mungkin agak sedikit boros ya, tapi wajar karena kan cc besar ya, 2400. Jadi kalau teman-teman beralih biasanya bawa mobil dengan kapasitas 1500 kemudian pindah ke 2400 itu berasa boros. Tapi alhamdulillah saya beberapa kali menggunakan mobil dengan cc besar, jadi saya anggap ini masih biasa ya. Dan karena kan tergantung relatif juga dari cara kita menggunakan kendaraannya juga, sebagai salah satu caranya juga menghemat seperti itu. Walaupun secara mesin ini saya bisa kategorikan ini termasuk boros, tapi dibalik kekurangan ada kelebihannya, yaitu tenaganya yang powerful sekali tentunya. Dan ini untuk Honda Accord memang selain itu juga partnya ya. Untuk kekurangannya, partnya itu originalnya cukup mahal ya, tapi bisa diakalinya kalau mobil original dengan cara online lebih murah, ataupun juga ada yang kelas 2-nya atau KW-nya juga disesuaikan dengan budget teman-teman. Saat ini sih spare part sih aman ya, apalagi Honda saat ini juga masih produksi khusus Honda Accord yang versi generasi terbarunya. Jadi saya kira part itu tidak ada masalah, walaupun hanya mungkin agak sedikit mahal saja seperti itu. Nah, jadi itu saja kelebihan kekurangannya. Yang jelas kesimpulannya adalah bahwa saya merekomendasikan untuk teman-teman yang budget yang minim tapi pengen penampilan yang elegan dan berkelas, eksekutif muda, saya sarankan deh untuk ambil Honda Accord khususnya yang CM5 ini, karena after sales juga Honda banyak, kemudian juga spare partnya mudah didapatkan, perawatannya kok mudah kok untuk CM5 seperti itu. Oke, demikian video saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, jangan lupa subscribe dan like.